kadang-kadang kalau yang memang jebakan ya, itu cukup jelas gitu loh. Saudara mendapatkan undian dan sebagainya. Dia mencuri bukan cuma data pribadi kita, dia tahu nama kita. Ada seorang hacker ya mengaku memiliki data BCA tapi berhasil ngebobol gitu ya. Dapat data. Halo sahabat Indosat, kembali dalam acara Indosat Business Talk Podcast. Suatu ajang atau sarana kita untuk berbagi, untuk belajar bersama demi kemajuan masa depan yang lebih kuat, yang lebih gemilang untuk menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang yang mungkin tidak bisa diprediksi. Bersama para mitra terbaik kami akan menghadirkan sejumlah solusi, menghadirkan sejumlah wawasan kepada Anda. Saya Romano Bakti Negara akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk Anda. Kali ini saya bersama dengan Bapak Claudius Teddy Gunawan, Executive Vice President, Head of Learning Development PT Bank Sentral Asia Tbk atau biasa kita kenal dengan BCA. Pak Claudius, selamat datang. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, memenuhi undangan. Saya yakin waktu Bapak pasti terbatas. Kita berapa kali ya Pak diskusi, kapan nih bisa nyulik Pak Teddy untuk menghadirkan di sini Pak. Tadi Bapak sudah setelah datang mungkin Bapak sempat melihat berjalan-jalan dengan tim kami yang lain, melihat perkembangan digital itu seperti apa. Namun sebelum ke sana, saya mau bertanya dulu kepada Pak Claudius. Saya boleh memanggil dengan Pak Claudius? Boleh, silakan Romano. Kedepannya bagaimana Pak? Industri update-nya dari sisi keuangan, bagaimana BCA itu menghadapi tantangan. Namun sebelumnya saya juga ucapkan selamat ya Pak. BCA mendapatkan penghargaan The Most Trustworthy Bank 2023. Suatu penghargaan yang saya pikir luar biasa karena di industri Bapak ini, terutama financial ya Pak, banking, kepercayaan itu merupakan suatu hal yang solid. Suatu hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Kenapa? Karena disitulah orang akan datang kembali, akan bertahan maupun akan memilih ke Bapak. Gitu. Silakan Pak, bagaimana? Ya, terima kasih Mas Romano. Jadi kalau kita bicara tentang banking ya, kita udah mengalami banyak hal lah sejak dari dulu. Mungkin kalau teman-teman yang lebih senior tahu, BCA pernah mengalami krisis tahun 98, kita pernah mengalami krisis tahun 2008, sampai yang terakhir kami mengalami apa yang namanya pandemi atau COVID, teman-teman sekalian. Di mana pada saat pandemi itu tersebut, selain BCA pun, nasabah pun tidak bisa untuk hadir ke banking gitu. Dari situ kita belajar bahwa sebenarnya banking itu ternyata bisa kita lakukan secara offline maupun online. Jadi hal ini mempercepat kami untuk melakukan digitalisasi. Dan itu perfectly well ya, sebagai gambaran 99,5% daripada transaksi BCA saat ini dilakukan either melakukan internet banking, mobile banking, EDC ataupun ATM. Jadi hanya 0,5% yang dilakukan di branches. Nah, persoalannya adalah dengan nasabah yang sedemikian besar di BCA, bukan yang terbesar, tapi untuk Indonesia saya pikir cukup besar, bagaimana kita make sure bahwa transaksi nasabah itu yang almost the whole transaction dan di digitalisasi, kita masih punya ibaratnya kedekatan dan relationship yang baik dengan nasabah. Lah namanya nggak pernah ketemu ya lewat digital, tapi kita tetap pengen akrab nih Mas sama yang namanya nasabah. Kepercayaan itu kembali ya Pak, walaupun tidak tatap muka seperti itu. Walaupun kita bisa bilang generasi sekarang lebih nyaman ya, tapi kan namanya banking kita harus dapat trust nasabah dan kita sendiri pun harus trust nasabah. One of the way to trust the customer is we met them actually gitu. Jadi itu sih saya pikir yang sangat menantang juga untuk ke depan gitu. Ya, kalau saya pernah baca itu tantangannya juga ada masalah hybrid ya Pak ya. Jadi intinya era di mana persaingan ada tumbuh kembang industri atau banking secara digital. Tapi kelebihannya BCA itu adalah cabangnya di mana-mana. Betul. ATM-nya di mana-mana, Pak. Betul. Gitu. Jadi intinya hybrid kenapa? Karena kalau saya bukan mengecilkan teman-teman lain yang industri mau akan tumbuh kembang. Namun salah satu kelebihan dari hybrid itu bisa fisik ke bank ataupun juga
bisa secara online yang seperti tadi Bapak bilang. Apakah itu menjadi suatu agenda atau pemantapan di masa mendatang khususnya di 2024 nanti? Iya, pasti. Artinya kami akan memperkuat, kami baru saja pada saat pandemi kemarin melaunching yang namanya pembukaan rekening via digital atau online account opening, dan hal itu juga bersambut baik, di mana tinggi sekali pembukaan rekening secara online, teman-teman. Dan pembukaan rekening secara online ini akan kami teruskan dengan banyak inisiatif-inisiatif yang terkait digital. Tapi kembali lagi, saya ambil contoh di departemen saya ya, kita bicara tentang hybrid tadi. At first kita pikir sesuatu yang tadinya 2019, pembelajaran kita lakukan secara tatap muka, teman-teman. Semua orang datang ke kampus belajar ya, ke BCA Learning Institute. Nah, pada saat pandemik, kami switch totally online, dan belakangan kita ketemu berbagai solusi, Zoom lah, Google Meet, dan sebagainya. Nah, kita melakukan juga kelas-kelas secara tatap muka. Pada saat pandemik selesai, kita kira bahwa itu akan statis, offline-nya akan turun, online-nya semakin banyak. Tapi yang terjadi di other way around, malah surprisingly, offline-nya kembali ke number semula. Sementara ditambah lagi dengan online. Jadi orang belajar itu malah semakin meningkat. Jadi yang namanya pandemik ini dan digitalisasi merupakan suatu opportunity buat banking ataupun the whole industry, termasuk learning, malah menjadi lebih growth. Gitu. Jadi ini sesuatu yang baik dan kami harus pertahankan, termasuk mencari cara bagaimana digitalisasi itu teman-teman untuk menjadi lebih baik untuk customer maupun untuk karyawan BCA. Pak, saya tertarik dengan statement Pak Claudius tadi bahwa kalau sebelumnya itu kan memang cara menggait ya, menarik nasabah itu dengan cara datang atau nasabah walk-in, terus kemudian buka rekening ataupun bunga dengan servis yang lain. Betul. Tapi setelah era pandemik ada online. Betul. Tapi begitu selesai pandemik ternyata jadi gabungan keduanya. Betul. Jadi sebetulnya kan kalau boleh masyarakat awam mungkin berpikir, ini sudah pandemik selesai, era selesai, kembali edar mereka pembelajaran, nggak mau, udah males, online aja. Atau misalnya, walk-in aja, kayak gitu. Karena pengen langsung ketemu gitu. Tapi ternyata jadi dua. Jadi dua, betul. Berarti kan itu multiplier aja, double. Ya, multiplier. Untuk mendapatkan nasabah barunya itu. Gitu. Nah, berarti itu harus ada penyesuaian teknologi. Betul. Harus ada penguatan dari sisi teknologi itu. Nah, Bapak bisa berbagi nggak dengan kami yang sudah dilakukan BCA untuk mengantisipasi itu? Karena maaf nih, ini pendapat saya untuk sebagai orang awam, mungkin bisa Bapak Claudius koreksi. Kalau tidak seperti itu nanti istilahnya crash ataupun nanti jadi overload segala macam gitu. Gimana Pak Claudius? Ya, menarik sekali memang Mas Romano. Jadi kalau kita bicara tentang tadi yang saya bilang bahwa dua hal ini malah menjadi efek multiplier, artinya di satu sisi dari segi bisnis ataupun dari segi jangkauan terhadap nasabah maupun tadi pembelajaran terhadap karyawan itu menjadi lebih baik. Tapi on the other hand, challenge-nya bagi kami adalah bagaimana mempertahankan traditional way of menyampaikan sesuatu itu dan the new digital way. Artinya investasi di keduanya harus ada. Sebagai contoh kayak kemarin kita bicara tentang pembelajaran, ada yang namanya teller kan ya Mas ya, ada yang namanya ngitung duit dan sebagainya. Ternyata ngajarin ngitung duit pakai online itu nggak gampang gitu ya. Gampang. Orang harus belajar bener pegang physical. Saya termasuk yang dulu tuh Pak. Jadi kalau saya pergi ke bank, sorry saya potong ya, Pak. Silakan. Saya pergi ke bank, saya selalu ngeliatin tuh gimana cara ngitungnya begitu ya Pak. Terus akhirnya saya latihan di rumah dengan kertas, saya potong-potong, saya gini. Terus akhirnya kalau misalnya saya ke teller, saya dengan sombongnya, soknya di depan banyak, shred gitu. Karena itu suatu kebanggaan tersendiri, mungkin juga di tempat Bapak gitu. Dan itu merupakan keterampilan dasar dari satu teller ya, even though sekarang udah ada mesin cerrek, tapi kan orang harus bisa ngitung. Nah, kami harus memperkuat teman-teman teller dengan hal tersebut, artinya mereka harus present pada saat pelatihan. Nah, itu offline. Artinya kami secara infrastruktur, secara hari, secara investasi terhadap pelatihan tradisional tetap ada. On the other hand, yang digitalisasi, banyak orang yang sudah convenient melakukan ini.
Sekarang pertanyaannya bagaimana orang membuka rekening sementara paperwork-nya tetap aman dan make sure bahwa mereka documentation and everything itu juga sesuai dengan persyaratan. Nah, itu yang kami investasikan di situ. Bagaimana kami mengkoneksikan data yang ada dengan Dukcapil, bagaimana kami make sure bahwa mereka foto ID itu adalah they are real them gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu adalah merupakan suatu investasi tersendiri bagi BCA, khususnya mengenai digital. Berarti kita belajar dan berinvestasi lebih baik dan harus bersahabat dengan teknologi terkait itu. Adaptasi itu kuncinya, Adaptasi, Pak, ya? betul. Jadi benar-benar harus melihat challenge-nya seperti apa, karena terus terang memang dengan segala pengalaman masyarakat yang kita tahu lah, ada pinjaman online apa segala macam, mereka rata-rata foto dengan KTP segala macam. Saya yakin prosedurnya di BCA juga sama, cuman bagaimana meyakinkan para nasabah atau calon nasabah itu bahwa ini adalah suatu ketentuan yang memang harus dilakukan bila akan membuka rekening ataupun dengan servis BCA yang lain. Betul. Saya tertarik lagi dan terus terang terima kasih kalau dengan campaign terbaru dari BCA, Dono Kasino. Itu buat saya suatu apa ya Pak, gebrakan atau bagian juga dari bagaimana tanggung jawab nih bank sebesar BCA untuk mengedukasi masyarakat. Dan itu lainnya Dono Kasino. Dan aktornya juga kita tahu Dono Kasino, Indro gitu ya. Ternyata memang tidak mudah. Masih banyak masyarakat yang terkena phishing, datanya diambil segala macam gitu. Mungkin Bapak bisa kasih tanggapan sedikit? Ya, terkait dengan phishing itu memang challenging ya teman-teman. Artinya tidak mungkin sebagian himbauan juga bagi teman-teman di Indosat dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kalau yang memang jebakan ya, itu cukup jelas gitu loh. Saudara mendapatkan undian dan sebagainya. Kita secara orang awam berpikir, oh saya tidak pernah nih kirim undian, kenapa saya bisa menang? Itu udah jelas. Itu udah jelas gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya itu cukup tricky gitu ya, dia mencuri bukan cuma data pribadi kita, dia tahu nama kita. Misalnya, hai Claudius, ini ada undangan perkawinan dari sahabat lama. Nah, kita mau klik salah, kita nggak klik salah gitu. Jadi malah otomatis langsung diklik. Malah otomatis diklik gitu. Jadi kita kadang-kadang berpikir sedemikian sehingga kami di BCA pun make sure bahwa teman-teman khususnya ya di era digital ya Pak, itu semua Mas Romano orang kan pakai mobile banking, dia punya ID, dia punya PIN di dalam. Jadi sangat rentan nih untuk diambil. Sehingga kami pengen make sure nasabah harus bahwa selalu mereka melindungi itu. Salah satunya adalah menghindari gampang-gampang ngeklik itu gitu. Makanya di-launching oleh teman-teman Markom iklan tersebut gitu. Ya, kembali lagi itu suatu campaign yang luar biasa. Saya harus appreciate dengan teman-teman marketing dari BCA dan sekaligus memberikan edukasi karena sampai kapanpun kayaknya edukasi akan harus selalu dilakukan ya Pak ya, dan tidak banyak institusi yang lain mau invest di sisi situ gitu. Oke Pak, tadi Pak Claudius sudah keliling-keliling nih di Indosat MX Center kita. Sudah lihat banyak teknologi yang dilihatkan dengan berbagai keunggulan yang dewasa ini. Bagi Pak Claudius yang paling menarik pertama apa? Terlepas dari itu relate atau itu relevan dengan industri yang Bapak ada sekarang. Hampir semua menarik ya. Yang pertama saya beberapa juga kami sudah melakukan di BCA. Kami mengadopt teknologi yang sama. Tapi satu yang pasti kita akan gunakan adalah seperti teknologi meeting, ya meeting online. Di mana kalau dulu kita meeting online menggunakan sudah ada sebelum pandemik, tapi begitu pandemik terjadi kita lakukan statis. Kalau ini kita menggunakan device yang ada di MX Center, di mana pada saat kita bicara kamera tidak perlu diarahkan tertentu, nggak usah putar-putar, dia bisa membaca, mendetek suara itu datang dari mana ya. Termasuk juga ibaratnya kalau kita meeting online melalui suatu aplikasi, itu kan kadang-kadang pembicaranya hanya satu. Ini bisa nanti beberapa pembicara tampil secara simultan. Itu teknologi yang menarik.
Hal lain saya melihat seperti AI atau VR ya. Kami juga berapa kali menerapkan. Nah, kalau teman-teman bisa bayangkan di banking itu, VR atau AR itu kita punya tempat-tempat yang cukup restricted, Mas Romano. Contoh seperti di link room, di treasury, atau kita punya di bank itu namanya Kasana, tempat menyimpan uang. Tapi kan kita nggak bisa cerita ya sama orang first comer daripada banking, trainee yang awal masuk. Kamu tahu nggak nyimpen duit itu di Kasana? Mereka harus punya picture-nya tuh Kasana kayak apa. Tapi kalau kita punya VR kan, dia bisa feel ya, oh naruh duitnya di sini. Nggak mesti ke tempatnya langsung, Betul. tapi bisa tahu look and feel segala macamnya gitu ya Pak. Kita nggak mesti bawa si trainee ini berbondong-bondong masuk Kasana, duitnya nanti karena bahaya gitu ya, belum tentu lulus juga. Nanti gitu. begitu tahu langsung kabur kan? Kabur gawat gitu. Oke. Nah, beberapa hal lain juga ada yang banyak tadi saya dikasih tunjuk di MX Center, saya sangat impresif dengan yang namanya kamera yang bisa meng-capture data. Data khususnya orang-orang yang datang ya, di mana kita tahu gendernya apa, kita tahu juga usianya ya. Buat kita punya data analitik kan itu bagus ya. Saya belum kepikir saat ini implementasinya kita bagaimana, tapi itu juga sangat menarik. Satu lagi yang saya lihat simple, sebuah tangan robot yang beroperasional membikinkan kopi, kami juga sudah mengimplementasikan itu di kami punya CPC, namanya kita Central Processing Cash Center ya, di mana kalau di bank itu kan kita membandel duit tuh Pak. Nah kita membandel duitnya itu kita udah pakai tangan robot juga, termasuk juga kami bikin token, kalau tahu yang buat internet banking, nah itu kita juga udah mulai menggunakan tangan robot buat itu. Jadi inline lah apa yang dilakukan di MX Center ini dengan yang dilakukan di industri dan sangat impresif. Termasuk tadi salah satunya juga yang saya pahami adalah membaca mood. Membaca mood dari orang yang walk in. Ini kan. Betul. Ya, membaca mood dan itu juga bisa mendetek jam-jam peak hour-nya kapan, sehingga kan itu sangat, sebagai contoh misalnya itu diimplementasikan di cabang-cabang kami dengan daerah tertentu, kita bisa mengalokate, oh jam sekian ini tellernya harus full tim loh, karena orangnya rame nih gitu. Jam segini oke, teller bisa break gitu. Nah itu sangat berguna menurut. Ya termasuk kalau misalnya ada orang yang datang, maaf nih Pak, suka ada anekdot. Nasabah prioritas BCA, itu penampilannya jauh dari kata rapi, berjas. Betul. Seperti saya misalnya, saya bukan nasabah prioritas, jadi rapi kelihatannya. Tapi kalau nasabah prioritas tuh tampilannya apa adanya aja. Kadang mungkin bawa bawa kantong kresek, tapi isinya duit semua. Betul. Jadi kalau misalnya ada itu tuh mungkin bisa langsung ketahuan ya Pak ya. Ini moodnya lagi bete, tapi jangan ditambah sadis karena ternyata dia dari keluar nasabah prioritas. Bisa kayak gitu kali Pak. Iya, betul sekali. Suatu masa di kedepannya itu teller udah bisa langsung mengenali, pengenalan gitu. Betul sekali. Ya. Gitu terus masuk kalau tadi misalnya kopi segala macam gitu. Apakah itu juga suatu ada visi Bapak ke depan untuk misalnya di BCA ada mesin-mesin seperti itu? Mungkin Karena saya tahu nih Pak, maaf saya potong. BCA udah 5 tahun berturut-turut nih menjadi tempat terbaik untuk bekerja. Boleh dong beri tepuk tangan ya buat BCA nih. 5 tahun berturut-turut menjadi tempat yang terbaik untuk bekerja, berarti bahagia di situ. Mungkin fasilitasnya termasuk training yang ada di tempatnya Pak Claudius itu. Gitu. Itu mungkin Pak Claudius bisa sharing untuk sarana ataupun fasilitas yang ada di situ gimana sih Pak untuk berbagi? Saya juga mau ngasih bocoran ke HR di sini Pak, biar di sini juga ada. Gitu. Ya, kita benar sekali ya Mas Romano. Jadi BCA itu berusaha kita punya values itu ibaratnya friendly environment dan continuous improvement buat employer value proposition kita. Jadi yang kita inginkan adalah karyawan itu well-being-nya bagus gitu ya. Not necessary kita menyediakan kopi atau apa. Kembali lagi teknologi tadi mungkin kita lebih gunakan buat yang pembuatan create product banking dan sebagainya. Tapi setuju bahwa yang namanya well-being daripada nasabah itu kita sangat perhatikan. Berbagai facility termasuk juga lingkungan kerja yang nyaman ya. Nyaman itu not necessary harus facility. Salah satu yang saya rasa baik daripada
kejadian COVID adalah kami punya flexi hour sekarang. Previously mungkin bank-bank asing udah melakukan itu lama, tapi bagi BCA itu sesuatu yang baru. Jadi bagi teman-teman yang di kantor pusat yang jam kerjanya boleh fleksibel, kita lakukan flexi hour. Thus kita juga punya hub sekarang, Mas. Jadi hub itu beberapa tempat, contoh teman-teman yang rumahnya di Serpong, kita ada hub tuh. Jadi mereka nggak harus datang ke Grand Indonesia. Mereka from time to time bisa kerja di hub kita yang ada di Serpong atau di Bekasi atau di Bogor gitu loh. Jadi itu salah satu yang kita temukan, termasuk juga hal-hal yang ya tahu ya anak sekarang suka butuh healing, ya kita sediakan psikolog. Ya healing itu repot gitu ya. Ya model daripada mereka kalau burnout kita ada psikolognya, dan kita juga ada berbagai ibaratnya perkumpulan ya, mulai dari Asia Letik, Asia Bike, dan ya segala macam lah kegiatan itu. Baik Pak, ini terakhir nih, kalau Bapak boleh sharing keinginan, ke depannya mungkin teknologi seperti apa sih Pak, yang mungkin bisa membantu di bagian Bapak ataupun secara umum di industri perbankan secara keseluruhan gitu. Ya, kita harapannya gini, ke depannya secara normal adalah manusia akan lebih banyak bergantung daripada hubungan melalui digital. Kembali lagi hubungan melalui digital, tapi saya rasa ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan mesin, biar bagaimanapun gitu ya. Biar bagaimanapun yang namanya advisory, yang namanya relationship, yang namanya ibaratnya hubungan baik, ya kan kita mau dinner bareng nggak bisa sama robot gitu ya. Jadi hal-hal yang terkait humanity itu kita mau perkuat gitu loh. Tapi memperkuat humanity ini artinya kan orang yang ada harus banyak waktu, tidak boleh sibuk mengerjakan operasional. Nah, operasionalnya ini kita sangat perlu teknologi seperti yang ditampilkan di MX Center itu, di mana teknologi ini akan membantu kami dari segi-segi operasional yang ibaratnya jangan terlalu administratif lah orang mengerjakannya. Orang mengerjakan yang hubungan manusia. Yang administratif, yang technical ini kita dorong kepada teknologi dan mesin dan digitalisasi. Jadi hopefully hal-hal yang diinformasikan atau yang di-sharingkan di MX Center ini dan nanti apa yang kami punya di BCA, nah itu bisa menjadi suatu ibaratnya ide untuk kami ke depannya seperti apa. Ya, dari situ sebetulnya manusia melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan mereka. Tidak dipaksa untuk hal-hal yang terlalu administratif. Mungkin seperti itu kalau saya boleh narik kesimpulan. Betul ya, Pak. sekali. Jadi, kalau Pak Claudius tadi bilang, yang administratif, yang urusannya ya udah serahin aja ke teknologi dan mesin. Ke mesin, ke robot, segala macam. Jadi intinya karyawan melakukan segala sesuatu itu yang memang sesuai dengan ke bidang mereka gitu. Sesuai dengan kemampuannya mereka gitu. Nah, tadi saya di awal udah bilang BCA merupakan salah satu mitra terbaik kami dengan kita sudah kerjasama dari lama ya Pak ya gitu. Kita punya connectivity, kita punya networking segala macam sampai yang terakhir itu ada manage EDC gitu. Jadi selain itu kita juga ada Indosat Digital Analytics itu yang big data yang tadi mungkin Bapak udah sempat melihat di showcase itu. Sebelum terakhir. Tadi saya soalnya udah bilang terakhir. Okay. Era big data nih, 2024. Era security. Semakin banyak data, semakin banyak vulnerable terhadap rentan terhadap segala sesuatu. Memperkuat dengan yang sudah ada sekarang, karena sebagai pembelajaran mungkin seperti learning and development, beberapa bank terkena dengan phishing, terkena dengan DDoS, terkena dengan serangan-serangan malware segala macam gitu. Dari sisi BCA sendiri bagaimana? Kami itu sangat concern dengan data ya, teman-teman, karena Mas Romano, di mana saat ini kami punya hampir kalau nggak salah udah 36 juta account. Gitu ya, kalau kita bilang 36 juta account itu data yang di dalamnya itu sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Bahkan kemarin sempat digosipkan juga, ada seorang hacker ya mengaku memiliki data BCA berhasil ngebobol dapat gitu data itu semua. Dapat data. Nah setelah kita
konfrontasi, ternyata data itu memang tidak ada, bodong Tidak gitu valid. ya, tidak valid. Tapi bisa juga terjadi hoax seperti itu ya Pak ya? Bisa terjadi, dan itu tentu saja di industri seperti kami, di industri banking, itu merupakan sesuatu yang sangat kritikal. Karena once customer believe dengan data hoax itu, akan ujung-ujungnya ibaratnya menjadi efek simultan. Ya. BCA Persepsinya langsung bobol, rusak. ya BCA Rusak. bobol, duit kita nggak aman. Orang rame-rame ibaratnya mau ras gitu ya. Nah, apalagi kalau terjadi dengan bank yang lain gitu kan, bank kecil dan sebagainya, semua orang rame-rame ngambil kan itu akan jadi tidak baik bagi perekonomian. Kita bilang itu systemic risk. Makanya kami sangat concern dengan hal tersebut. Sebagai informasi buat kita punya unit ya, enterprise security, itu besarnya tuh hampir satu divisi sendiri untuk menghandle enterprise security. Serangan kami dari cyber attack itu banyak sekali setiap hari, dan teman-teman ini semua yang Setiap detik, ya padahal setiap kalau saya detik yakin. menangkis itu gitu. Jadi termasuk juga perlindungan data konsumen. Kita sangat concern dengan hal tersebut, privacy daripada data nasabah. Itu yang kami pikir kami jaga dengan sangat baik. A lot of our investment kita taruh di situ ya. Dalam hal ini pemegang saham maupun seluruh jajaran BOD, BOC, BCA willing to spend a lot buat perlindungan data konsumen dan cyber security ini. Karena once tadi kita 99,5% transaksi through digital, hal ini sangat rentan terjadi. Very itu yang kita vulnerable dengan segala ancaman itu di masa mendatang. Dan kita tidak tahu Pak, ke depannya seperti apa. Karena yang saya yakin juga mereka jauh lebih pintar lagi nanti. ya, yang namanya maling kan polisi ketemu dia juga nyari cara kan gitu. Jadi rest assure buat teman-teman dan yang juga saya yakin nasabah BCA bahwa kami spend a lot of time, spend a lot of our energy and our effort investment untuk melindungi data konsumen dan cyber security tersebut. Baik Pak Claudius, mewakili nih nasabah BCA yang lain, terima kasih. Wah, terima kasih. BCA itu udah concern dalam hal itu, juga keep educating us dengan berbagai hal yang mungkin tidak banyak orang tahu itu seperti apa, dan apa ya, termasuk tadi undangan nikah segala macam gitu kan, itu intinya ya mungkin orang nggak kepikiran, udahlah edukasi udah ntar orang belajar sendiri gitu. Tapi BCA menaruh perhatian lebih di sisi situ. Pak Claudius Teddy Gunawan, terima kasih. Terima kasih sudah Mas hadir bersama Romano. kami di sini berbagi. Mungkin di lain kesempatan kita akan membahas hal yang lain. Gitu. Baik, sahabat Indosat, demikian tadi diskusi kita bersama Claudius Teddy Gunawan, Executive Vice President, Head of Learning and Development BCA. Terus pantau bersama Indosat Business Talk Podcast. Kami akan hadir kembali dengan berbagai mitra terbaik kami untuk berbagi, untuk sharing terhadap solusi bisnis yang lebih update, yang lebih tepat untuk masa mendatang. Saya Romano Baktinegara, undur diri, sampai jumpa. Indosat, Empowering Indonesia.